Hmm, Selamat siang, perkenalkan nama saya Atessa Cendeliceng. Saya berasal dari Kunden Wirosari, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembangunan ekonomi Oke. berbasis pada aset desa. Mungkin bukunya bisa diperlihatkan gitu. Nah, Saya mempunyai referensi buku ini. dekatkan. Oke, kita mau meresensi atau mereview bukunya. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi buku ini, yaitu di buku ini dijelaskan bahwa setiap desa itu mempunyai dana desa ataupun difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi pemerintah dengan dana desa, sehingga desa tersebut dapat mengembangkan apa yang dimiliki oleh desa tersebut dengan mengembangkan secara kayak apa mas kayak Usaha, usahanya, terus kayak program atau seperti manusia itu sumber sumber daya daya manusia. manusianya seperti itu, dan tidak boleh membedakan antara seperti orang difabel, wanita, laki-laki, itu semuanya sama dan harus di Dirangkul. dirangkul bersama-sama seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan pada pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan wewenang desa atas jalan lingkungan dan pembangunan desa secara umum itu adalah hak setiap desa, bukan dari pemerintah pusat. Sehingga desa tersebut harus bisa mengolah apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan baik agar desa tersebut dapat berkembang dengan baik seperti itu. Oke, ada lagi terusin nggak? Dan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat, seharusnya desa dapat mengembangkan, seperti contohnya dana desa digunakan untuk membuat usaha. Agar usaha tersebut dapat berkembang, kita harus melibatkan organisasi maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Seperti contohnya dapat digunakan untuk membuat usaha sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan, sehingga dana desa tersebut dapat berkembang dengan baik dan tidak terbuang secara cuma-cuma seperti itu. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Di siapa namanya lo? Opi. Nah, Opi berasal dari mana rumahnya? Dari Desa Kunden, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari. Oke, itu kelurahan. Ya, Berarti nggak pernah ada pemilihan kepala desa di tidak tempat pernah. Soalnya di desa saya itu kepala daerahnya dipilih dari pusat, Mas. Kalau Pak Lurah itu namanya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin karakteristiknya memang agak berbeda ya dari sisi kepemimpinan. Kalau yang kelurahan dengan desa gitu. Nah, tadi itu namanya inklusivitas. Jadi kita tidak boleh dalam proses pembangunan desa itu menafikan atau mengabaikan orang-orang yang tertentu, dari golongan tertentu, apalagi kaum marginal yang tadi difabel, kaum miskin, atau atau gender pun, laki-laki perempuan, bahkan mungkin dengan gender yang cross gender gitu ya, ada LGBT dan lain-lain. Karena kita hidup di negara Indonesia itu memang dijamin. Nah, bagaimana kita membuat program atau memungkinkan hal tersebut bisa terwadahi gitu ya, pemikirannya, idenya. Kamu seringkali kalau di masyarakat laki-laki dan perempuan yang ikut rapat siapa? Laki-laki. Laki-laki gitu. Yang jadi Pak RT kebanyakan siapa? Laki-laki. Nah, itu dia. Karena kalau perempuan, dia juga pasti akan membawa keresahan, masalah yang dialami oleh perempuan gitu. Jadi kita harus membuka ruang dan melibatkan kaum perempuan, baik gendernya, kemudian orang yang difabel dan lain-lain. Jadi harus diajak rembuk ketika pertemuan RT atau pertemuan dusun atau kemudian apalagi musrenbang desa gitu, harus
diajak bareng-bareng untuk mereka bisa punya kesempatan menyampaikan tadi keluh kesahnya, kemudian unek-uneknya gitu ya, mereka butuh apa gitu. Nah, ketimpangan itulah yang masih terjadi hari ini, sehingga pembangunannya itu pembangunan yang berdasarkan kelas tertentu namanya, baik itu kelas gender laki-laki atau perempuan atau kelas ekonomi tertentu. Biasanya yang punya kemampuan untuk sekolah itu orang yang bagaimana? Yang secara ekonomi mampu. Nah, kemudian di masyarakat juga dipandang sehingga ini layak jadi Pak RT, Pak RW. Nah, juga akan bias juga deh. Tadi kan bagaimana dana desa itu dibuat untuk usaha bersama gitu. Nah, tetapi usaha bersama yang untung siapa juga? Ya orang yang aktif di situ. Yang dia di desa itu dianggap tadi punya kapasitas, pendidikannya bagus, punya ekonominya bagus. Lagi-lagi yang kaum miskin ini nggak bisa tersingkirkan, nggak dapat kesempatan untuk ikut aktif membangun desa tersebut gitu. Nah, nanti DOP kan akan pindah ke desa di Sleman ya, di Cangkringan. Nah, itu karakteristiknya desa kalau Cangkringan itu. Nanti akan lebih paham lagi bagaimana dinamika, ada BPD, ada ya Badan Permusyawaratan Desa itu, ada kepala desa yang dipilih secara setiap orang punya kesempatan untuk memilih ya, punya suara gitu. Nah, kemudian dari buku ini coba ini dibaca berapa hari? 3 hari. 3 hari itu cukup ya, 130-an halaman. Nah, pengembangan ekonomi berbasis pada aset desa secara inklusif. Nah, ini juga di aset desa atau kelurahan itu punya aset sebenarnya. Contoh di desamu, aset apa yang dimiliki kelurahanmu? Tanah, ada kan? Iya, tanah sawah. Kemudian toko-toko desa atau lapangan desa, atau mungkin Bantolo itu ya di tempatmu ya? Iya, lapangan Bantolo. Kemudian mungkin aset-aset desa lainnya apa yang punya gedung misalkan. Nah, ini juga perlu bagaimana mereka punya kesempatan yang sama. Contoh, kalau pembagian sawah yang mau disewakan itu sistemnya bagaimana? Biasanya ada yang sistem ini lelang, jadi siapa yang tinggi dia yang mampu beli sawah, gitu nggak di tempat? Iya, di tempatku juga seperti itu. Kalau kita pikir kembali, kemudian siapa yang bakal menang? Yang mempunyai ekonomi yang lebih tinggi. Iya, pasti yang punya uang untuk bisa bayar itu kan. Sedangkan yang membutuhkan perbaikan ekonomi siapa sebenarnya? Seharusnya ya kaum marginal, seperti orang yang tidak mampu. Nah, kaum marginal yang sebenarnya ekonomi tidak mampu, kalau dia punya akses untuk menggarap lahan dengan biaya sewa mungkin tidak terlalu tinggi tadi ya, dia punya kemampuan bertani, akhirnya dia bisa meningkatkan ekonomi sedikit-sedikit, nyekolah ke anak gitu kan. Nah, inilah yang namanya inklusivitas. Bagaimana aset itu bisa dikelola secara lebih adil, berkeadilan gitu deh. Nah, ini pada praktiknya semacam itu, tapi pada kenyataan di lapangan kan orang nggak menyadari itu, bahwa kalau dia nggak nggarap lahan berarti dia kerjanya akan jadi apa? Jadi buruh. Iya, buruh. Nah, jadi sekedar buruh tani atau buruh apa yang dia tidak punya kedaulatan lahan tadi sendiri menggarap lahannya. Nanti siklusnya berulang seperti itu, yang punya garapan lahan semakin makmur, ya ini semakin terpuruk, semakin tertindas kondisi ekonominya, kondisi sosialnya dan lain-lain. Meskipun di dalam buku ini mesti ada banyak teori-teori tadi ya yang belum pernah Opi dengar, bahkan mungkin undang-undang desa pun kamu nggak pernah. Baru mengerti saat baca buku itu. Nah, padahal itu 2014 tuh. Nah, ini nanti adik Opi juga tinggal di desa, nanti bisa bagaimana memahami bagaimana regulasi hukumnya ya kan, praktiknya gimana, terus membangun ekonomi di desa gimana, itu yang saya harapkan. Oke, terima kasih Opi, kalau ada yang perlu disampaikan lagi boleh.
sudah cukup Oke, ya, Mas. ya.